Shalom teman-teman. Baik, pada saat ini saya akan coba menjelaskan misi perjalanan Paulus yang kedua. Gimana cerita dan bagaimana perjalanan Paulus yang kedua kalinya. Coba kita masuk dalam peta, kita masuk dalam peta dulu. Peta Rasul Paulus. Nah, ini petanya. Kita buka dulu petanya. Oke. Setelah melaksanakan perjalanan yang pertama atau misi yang pertama, Paulus kembali ke Yerusalem. Dan setelah itu dia melanjutkan misinya yang kedua. Dan dia berangkat dari Yerusalem. Dari Yerusalem sampai dia singgah di Antioquia. Nah, di Antioquia ini dia bertemu dengan dia kembali bersama Barnabas dan sempat bersama-sama dalam pelayanan di tempat itu. Namun tempat itu menjadi tempat terakhir kebersamaan Paulus dan Barnabas. Karena persoalan Barnabas mau mengikut sertakan keponakannya, yaitu Yohanes Markus, dalam misi perjalanan pemberitaan kabar baik. Akan tetapi Paulus menolak keberadaan Yohanes Markus. Penolakan tersebut membuat Barnabas kecewa. Bisa kita lihat di KPR 15 ayat 39. Hal itu pun menimbulkan perselisihan yang sangat tajam di antara keduanya. Dan pada akhirnya berlanjut dengan pasangan yang berbeda-beda. Paulus bersama Silas dan Barnabas bersama Yohanes Markus. Kedua pasangan ini pun melayani di tempat daerah yang terpisah. Baik. Setelah masalah itu Paulus dan Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan mereka ke melewati daerah Derbe dan Listra. Bisa kita lihat di sini ya. Ini daerah Derbe dan ini Listra. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini petanya. Ini. Dari sini nampak rencana semula Paulus dan Silas hanya mengunjungi daerah seputaran Asia, di mana kota Troas dan Efesus. Nah, di mana kota Troas dan Efesus ini adalah daerah paling barat dari Asia. Namun Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di sana. Bisa kita lihat di dalam KPR 16 ayat 6. Lalu mereka melintasi tanah Galatia. Setiba di Misia. Baik. Setiba di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Batinia. Bisa kita lihat di sini ya, ini Batinia, daerah Batinia. Mereka ingin masuk ke sini, tapi di dalam KPR 16 ayat 7, akan tetapi Roh Kudus menolak, tidak mengizinkan sekali lagi buat mereka untuk mengabarkan Injil di sana. Nah,
Ini memberi kesan bahwa kemajuan kekristenan bukan karena kehebatan seorang Paulus atau manusia lain, tetapi karena tuntunan dan arahan Roh Kudus semata-mata. dan para rasul tidak mengikuti kata hati mereka, tetapi selalu mengikuti petunjuk dari Roh Kudus. Setelah di daerah Asia, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke daerah Eropa. Di mana di sana itu daerah Eropa itu di Makedonia. Nah, bisa kita lihat di KPR 16 ayat 9 sampai yang ke-10. Mengatakan bahwa Paulus mendapat penglihatan di mana ada panggilan dari Makedonia. Nah, Makedonia ini adalah daerah Eropa. Di sana banyak orang-orang miskin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 bisa kita buka. Di sana menyatakan bahwa jemaat Makedonia selain banyak menderita juga adalah orang-orang yang sangat miskin, namun mereka tersebut adalah orang yang sangat murah hati. Panggilan mereka ke Makedonia bukanlah hanya untuk menginjil, tetapi panggilan untuk memberkati mereka yang miskin, susah, dan perlu pertolongan. Di Makedonia ada di Makedonia ini ada 3 kota utama yang dikunjungi Rasul Paulus pada saat itu, yaitu di Filipi, Tesalonika, daerah Berea. So, kita lihat di sini ya. Daerah Filipi ini, di Filipi inilah Paulus dan Silas mendapatkan masalah sehingga mereka ditangkap. Tetapi pada saat itu Tuhan membuat mujizat kepada mereka. Dan singkat cerita, di dalam penjara itu Paulus dan Silas mengajarkan kepala penjara di sana dan kembali mengajar tentang Yesus Kristus. KPR 16 ayat 22 sampai yang ke-33. Sehingga seluruh keluarga kepala penjara itu pun memberi diri untuk dibaptis. Setelah mereka keluar dari penjara itu, mereka pun langsung meninggalkan Filipi dan berangkat ke Tesalonika. Nah, bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini ini daerah Tesalonika. Di sini kita bisa lihat ya daerah Tesalonika ini. Di mana Tesalonika ini yaitu ibu kota Makedonia. Di Tesalonika Paulus dan Silas pada hari Sabat berturut-turut, bisa kita buka di KPR 17 ayat 2. Mereka mengajarkan di sana dan diberkati. Tetapi kembali muncul masalah dari kalangan orang Yahudi. Bisa kita lihat di KPR 17 ayat 5 mengatakan di sana bahwa tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacu kota itu. Karena iri hati, mereka menggunakan preman untuk melakukan kekerasan, sehingga Paulus dan Silas terpaksa keluar dari kota itu dan menuju ke Berea. Ya. Setelah ada permasalahan di sana, mereka
mereka teruskan perjalanan mereka ke Berea. Di sini bisa kita lihat, di sini kota Berea. Ya. Kira-kira kota Berea ini 70 km jaraknya dari Tesalonika. Nah, di Berea inilah Alkitab menyebutkan demikian dalam KPR 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hati daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Nah, dan itu. Namun sayangnya keadaan ini tidak berlangsung lama, karena kembali masalah datang dari orang Yahudi. Mereka menghasut orang-orang itu sehingga terpaksa Paulus dan Silas harus pindah ke tempat lain. Nah, setelah di daerah ini, Paulus dan Silas itu melanjutkan perjalanan mereka ke Athena. Ya, ini Athena bisa kita lihat. Dan setibalah mereka di kota Athena, pusat peradaban Yunani kuno. Banyak patung-patung indah yang disembah. Di sana penyembahan berhala begitu dominan di tempat itu. Paulus yang biasanya menjangkau orang-orang Yahudi terlebih dahulu, dan sekarang ia menggantikan metodenya. Ia pergi ke kalangan orang-orang Yunani, bahkan diundang berbicara di Areopagus, di dalam gedung Dewan Kota. Ya, di dalam gedung Dewan Kota. Di sini Alkitab juga menyebut dalam KPR 17 ayat 18, beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoba bersoal jawaban dengan Paulus. Namun dapat kita perhatikan cara dan isi pidato Paulus bisa kita lihat di KPR 17 ayat 22 sampai 31. Berbeda dengan di tempat-tempat sebelumnya, dia masuk dengan cara berpikir orang-orang Yunani. Tetapi saat Paulus tiba pada konsep kebangkitan orang mati, mereka mengejek Paulus. Mengapa? Pertama, sebagian percaya bahwa jika tubuh orang mati, maka tubuh itu tidak pernah bangkit fisiknya. Kedua, sebagian juga mempercayakan pada doktrin kebanggaan jiwa, di mana mereka percaya bahwa orang yang sudah mati itu hanya tubuhnya yang mati, tetapi jiwanya tetap hidup. Tetapi dalam wujud yang berbeda, mereka juga tidak pernah percaya bahwa Allah itu peduli dengan keadaan manusia, bahkan akan membangkitkan orang mati. Tetapi walaupun demikian, ada orang yang menerima pekabaran Paulus dan percaya. Setelah itu Paulus kembali ke Korintus. Nah, bisa kita lihat setelah ini kita lihat dulu di ini Korintus. Nah, di sini daerahnya. Oke. Di Korintus ia mulai membuat kemah di mana ada Rasul Paulus, di mana ada Rasul Paulus, pasti di situ ada orang yang membuat kejahatan serta membenci Paulus dan tidak menerima ajarannya. Namun Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan hati Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan mencamah dan menganiaya engkau. Sebab
banyak umatku di kota ini. Dalam Kisah Para Rasul ayat 18 pasal 18 19 ayat 9 sampai 10. Keterangan ayat di atas merupakan penegasan garansi penyertaan Allah bagi Paulus yang saat itu baru saja mengalami pengalaman yang buruk terhadap orang-orang Yahudi bersama bangsanya yang ada di pikirannya, bukan hanya di Korintus saja, tetapi Filipi sampai dipukul, dipenjara. Di Tesalonika dia dikejar, di Berea dia terpaksa keluar dari kota itu karena takut serangan orang Yahudi setelah Paulus memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Dan firman Tuhan itu menguatkan Paulus. Dia tinggal akhirnya di sana selama 1,5 tahun sebelum gubernur berganti di sana. Dalam perjalanan Paulus kembali ke Antiokhia, Paulus tetap mengajar, memberitakan Injil keselamatan. Nah, setelah kita lihat perjalanan Paulus ini, bagaimana Paulus memberitakan kabar baik dan setia melayani Tuhan walaupun banyak cobaan yang melanda dia. Di sini saya mengambil pelajaran bahwa pelajaran di sini bahwa kita harus setia dalam panggilan kita walaupun ada permasalahan yang sangat rumit, yang sangat-sangat tidak bisa kita pahami, tetapi kita harus setia dalam mengabarkan Injil, kebenaran firman Tuhan. Di mana seorang Paulus ini, dia adalah rasul yang memiliki integritas yang sangat-sangat luar biasa. Dia pernah dipenjara, dipukuli, disiksa, dan dia juga terpaksa melarikan diri demi keselamatannya. Maka dari situ kita harus menguatkan hati kita, harus memberikan hati kita lebih kepada Tuhan. Bukan hanya kita datang ke rumah ibadah, tetapi kita juga perlu melihat masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka di sekitar kita. Seperti yang Paulus ajarkan ini, bagaimana dia memperhatikan jemaat-jemaatnya, memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana cara kita untuk lebih bisa untuk untuk menguatkan hati kita. Jangan yang perlu kita ketahui, jangan pernah takut untuk melayani, jangan pernah takut untuk mengabarkan kabar baik, sebab firman Tuhan selalu menguatkan kita. Ingat pas Paulus mau menyerah, tetapi Tuhan berkata di sana, Tuhan berkata kepadanya, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, bagaimana Tuhan menguatkan Rasul Paulus ini di sana, dan ini menjadi pelajaran yang terbaik buat kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya
sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Oke, shalom teman-teman. Banyak ucapkan terima kasih.